agenda rapat kita ini sesuai dengan kesepakatan kita pada saat terakhir kita menyepakati memutuskan persetujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu, kita harus ikut mengawal peraturan pemerintah terkait dengan soal penataan ASN khususnya tenaga honorer. Nah, oleh karena itu agenda kita tunggal, yaitu pembicaraan rancangan tentang peraturan pemerintah terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Kita setuju ya Bapak Ibu sekalian? Kok lemas nih? Setuju ya? Banyakan di dapil ya. Kemudian seperti biasanya kita juga harus sepakat waktunya sementara sampai pukul 12.00 ya. Kalau kurang nanti kita tambah. Bapak Ibu sekalian, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Seperti yang kita ketahui, undang-undang ini cukup lama kita bahas, sampai 3 tahun. Ya. Ada beberapa isu penting yang membuat pembahasan kita ini cukup alot. Ya. 2 diantaranya adalah satu soal KSN, yang kedua soal penyelesaian tenaga honorer. Dan sebagaimana sering kami sampaikan, Komisi 2 ini mulai dari pertama kami dilantik sudah banyak sekali yang mendatangi dari tenaga honorer, dan itu yang menjadi komitmen kami untuk bisa diselesaikan. Kita sudah punya payung hukum, undang-undang, dan tinggal kita sekarang membahas peraturan yang lebih teknis sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2023 itu, Undang-Undang ASN. Masalah tenaga honorer ini harus selesai tuntas selambat-lambatnya Desember 2024. Nah, oleh karena itu kita ingin mendengarkan langsung kira-kira skenario dari pemerintah yang nanti juga akan dituangkan dalam rancangan peraturan pemerintah ini seperti apa. Ini yang akan kita dengarkan dan kita akan bahas. Oleh karena itu kami langsung saja persilahkan pada Saudara Menteri untuk menyampaikan penjelasannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI, Pak Junimat, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Syamsur Rizal, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, dan para hadirin anggota Komisi 2 DPR RI yang kami hormati, PLT, Kepala BKN, para pejabat tinggi, dan hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Langsung saja Bapak sekalian kami hormati, agenda transformasi dalam Undang-Undang Nomor 20 2023 telah diselesaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita langsung masuk ke agenda transformasi dalam Undang-Undang ASN yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Agenda transformasi dalam ASN ada 7 agenda. Pertama adalah soal rekrutmen dan jabatan ASN. Yang kedua adalah terkait dengan kemudahan mobilitas talenta nasional. Ketiga, percepatan pengembangan kompetensi. Yang keempat adalah penataan tenaga non-ASN. Kelima adalah reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Keenam adalah digitalisasi manajemen ASN. Dan ketujuh adalah penguatan budaya kerja dan citra institusi. Nah, perkembangan pendataan non-ASN kita lihat Bapak sekalian, dari total 2,355 ini yang non-ASN lulus seleksi 2021 Pak Ketua sudah 1.585. Kemudian non-ASN lulus seleksi 2022 itu 317.148. Kemudian peserta seleksi ASN 2023 adalah 669.054. Ini proses seleksi sedang berlangsung. Nah, ini yang kemarin Mbak Ketua kami dapat komplain berat dari teman-teman fresh graduate. Karena dari total ini yang kita lakukan rekrutmen sekarang, 80% isinya honorer dan THK 2. Karena ini sesuai dengan mandat anggota Dewan, honorer diminta diberesin dulu. Hanya 20% yang fresh graduate. Fresh graduate ini komplain berat ke kami.
kami ini siap mengabdi kepada bangsa negara, kenapa kok kami hanya 20%, tidak 80%. Sampai mereka komplain berat lah. Oleh karena itu, jika nanti disepakati anggota Dewan yang terhormat, di 2024 porsi fresh graduate akan kita tambah lagi tanpa mengurangi hak untuk menyelesaikan untuk honorer. Karena faktanya banyak kabupaten kota membutuhkan fresh graduate anak-anak yang baru lulus seperti tenaga akuntansi, keuangan, teknologi, dan yang dibutuhkan oleh kabupaten kota yang sekarang tidak kami buka. Inilah formasi yang sekarang Pak Ketua, sebagaimana rekomendasi anggota Dewan untuk menyelesaikan yang honorer terlebih dahulu, maka komposisinya formasi khusus 80% dan 20%. Dan sebagaimana saran anggota Dewan juga kepada kami, maka reformulasi kemarin yang kami kerjakan adalah tidak dari yang umum. Jadi reformasi kan kemarin ada yang lulus, ada yang tidak. Ada yang hanya 14%, sehingga banyak yang kosong. Nah untuk direformulasi sampai 70, kan rata-rata 30% ya kemarin. Kita reformulasi lulusnya 78%. Nah tapi untuk yang bisa reformulasi ini syaratnya yang THK dan honorer, tidak dari lamaran umum. Nah sehingga mereka mendapatkan prioritas untuk diberesin karena memang mandat dari gedung ini adalah honorer diselesaikan. Tapi karena reformulasi ini kami kerjakan, yang fresh graduate juga komplain ke kami. Kenapa kami tidak dilibatkan, tidak dimasuk di dalam reformulasi. Ini semata-mata salah satunya adalah karena berbagai pertimbangan yang mereka telah mengabdi lama sesuai dengan rekomendasi anggota Dewan yang terhormat. Nah, proyeksi non-ASN pada 2024 ini 1,6 juta ini Pak Ketua. Di mana ex-THK 130.495 dan umum 1,4. Nah, tinggal apakah besok di dalam tes yang akan datang, yang ex-THK 2 ini kita beri afirmasi otomatis. Kira-kira itu bersaing antar mereka atau seperti apa nanti kami akan diskusi dengan anggota Dewan yang terhormat. Waduh, tepuk tangan dulu. Nah, nanti kami akan diskusi supaya ini kan kebijakan 2024 tapi kebijakan bisa kita ambil sekarang. Bapak yang kami hormati, yang berikutnya ini kami akan selesaikan apakah kami akan sampaikan poin-poin singkat lagi. Yang berikutnya adalah terkait dengan jabatan manajerial dan non-manajerial. Ini karena katalog baru mungkin perlu kami sampaikan dalam forum yang terhormat ini. Undang-Undang 20 2023 mengatur bahwa jabatan ASN hanya terdiri dari jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Di mana jabatan manajerial terdiri atas jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas. Sedangkan jabatan non-manajerial terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Materi penetapan panduan berupa level kompetensi setiap jabatan serta persyaratan jabatan dan seterusnya. Ini penjelasan pendek kami, nanti jika ada pertanyaan teman-teman akan juga menjelaskan. Yang berikutnya Bapak sekalian terkait dengan perbaikan kesejahteraan Yang berikutnya resiprokal ASN dan prajurit TNI anggota Polri. Terkait dengan resiprokal ASN dan prajurit TNI anggota Polri, rancangan PP ini akan mengatur pengisian jabatan ASN dari prajurit TNI atau anggota Polri yang dilakukan secara terbatas pada instansi pusat tertentu dan selektif pada jabatan ASN tertentu yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan instansi pusat tertentu. Ini penting sekali menurut kami poin ini. Berkaitan dengan sifat resiprokal itu sendiri, kami akan mendorong Kemenhan dan Polri untuk melakukan revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri untuk mendukung hal ini. Yang kelima adalah perbaikan kesejahteraan ASN. Komponen kesejahteraan ASN telah diperbaiki di Undang-Undang ASN dalam bentuk penghargaan dan pengakuan yang terdiri dari atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, kesempatan pengembangan diri, dan bantuan hukum. Untuk penghasilan dibagi atas gaji dalam bentuk salary range dan upah, ASN akan menerima insentif dan bonus yang didasarkan pada kinerja organisasi dan kinerja individu. Tunjangan dan fleksibilitas akan diberikan dengan skema flexible benefit
Dan terkait dengan jaminan sosial khususnya jaminan pensiun dan jaminan hari tua akan diberikan dengan skema definite contribution. Keenam, hak dan kewajiban ASN. Hak ASN akan diberikan sesuai dengan komponen penghargaan dan pengakuan ASN, sedangkan terkait dengan kewajiban dilakukan penyederhanaan proses pemberian sanksi disiplin, termasuk penyederhanaan bentuk-bentuk sanksi, serta maksimalkan peran komite suksesi dalam pemberian sanksi. Ini diberikan karena banyaknya keluhan kementerian lembaga, udah banyak yang jelas-jelas melanggar, terlibat berbagai indisipliner, tapi untuk memberhentikan ASN dianggap sangat susah. Ketujuh, penetapan kebutuhan ASN. Menteri menetapkan kebutuhan pegawai secara nasional sesuai anggaran yang tersedia dalam bentuk positive growth, zero growth, dan negative growth, dan Menteri bersama Menteri PPN dan Menteri Keuangan menetapkan arah prioritas nasional yang berdampak pada alokasi jumlah pegawai dan alokasi anggaran di instansi pemerintah. Instansi pemerintah menyusun rencana jenis dan jumlah kebutuhan pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN secara nasional. Kedelapan, terkait dengan pengadaan CASN. RPP manajemen ASN akan memberikan fleksibilitas kepada instansi pemerintah dalam melakukan pengadaan ASN, seperti dalam metode rekrutmen ASN dapat diselenggarakan secara fleksibel waktu dan fleksibel metode melalui agent, referral, headhunter, open recruitment, internship. Menteri menetapkan bidang jabatan pimpinan tinggi tertentu secara terbatas pada instansi pemerintah pusat tertentu yang dapat diisi oleh P3K. Guna melindungi talenta dari internal instansi pemerintah, RPP ini juga akan memberikan perlindungan bahwa pengadaan hanya dapat dilakukan ketika instansi pemerintah sudah melakukan talent mobility di dalam dan antar instansi pemerintah, dan apabila belum terpenuhi kebutuhan pegawai untuk menduduki jabatan ASN. Yang ke-9, penguatan kinerja pegawai ASN. RPP ini akan menguatkan pentingnya dialog kinerja dalam penetapan dan klarifikasi ekspektasi, ongoing feedback, dan evaluasi kinerja pegawai. Evaluasi kinerja pegawai dihubungkan dengan kinerja organisasi. Berkali-kali kami sampaikan, kita ini Pak Ketua, kalau jadi pejabat, pilihan kita untuk menilai kinerja anggota dua, baik atau baik sekali. Akhirnya apa? Kinerja individu 99%, kinerja organisasi kadang cuma 40%. Nah, evaluasi kinerja pegawai juga dilakukan untuk 4 kali siklus periodik dan 1 siklus tahunan untuk memastikan progres kinerja ASN tetap terpantau. Anggota Dewan yang terhormat, selama ini banyak sekali keluhan karena sebelum 2 tahun tidak bisa dimutasi. Maka banyak pemerintah daerah supaya lincah cepat tidak bisa mutasi sebelum 2 tahun. Nah, karena penilaian kinerjanya biasanya setiap tahun. Maka sekarang dalam setahun penilaian kinerjanya minimal 4 kali. Sehingga kalau memang buruk tidak harus nunggu 2 tahun. Mereka jadi kepala dinas pasar tiba-tiba pasarnya kotor semua. Tidak jalan, tidak bersih, masa nunggu 2 tahun mutasi. Kalau kinerjanya 3 bulan memang tidak bagus, mereka nanti bisa diusulkan dengan perjanjian kinerja. Sehingga ini sebagaimana usulan dari banyak anggota Dewan yang terhormat ketika itu muncul. Ke-10, pengembangan talenta dan karir. Di RPP ini akan dikenal untuk mobilitas talenta meliputi promosi, rotasi, dan penugasan. Instansi pemerintah wajib membentuk komite talenta untuk penyiapan talent pool dan komite suksesi untuk menjamin pelaksanaan mobilitas talenta. Dan setiap instansi pemerintah wajib membentuk talent pool dan menginformasikan talent pool serta jabatan yang lowong dalam platform digital sehingga pegawai pada talent pool instansi lain dapat mengikuti suksesi. Selama ini kalau mau mutasi kan buram Pak, nggak ngerti kan, karena platform kita belum ada. Nah, sesuai dengan undang-undang ini, kami dengan BKN, begitu juga dengan LAN, bekerja keras memberesin platform ini, target kami segera selesai sehingga setiap pengisian jabatan tadi, seluruh ASN tahu mana yang kosong, talent pool-nya seperti apa. Mudah-mudahan dengan RPP yang akan kita bahas bersama dengan teman-teman dan nanti kami laporkan ke anggota yang terhormat, ini akan segera bisa dituntaskan. Yang berikutnya adalah pengembangan kompetensi. RPP ini akan mentransformasi
instansi pembina jabatan fungsional yang saat ini ada dan akan ditransformasi menjadi learning institute yang bertugas untuk menyiapkan konten pembelajaran sesuai dengan bidangnya. LAN akan mengkoordinasikan penyiapan konten pembelajaran di seluruh learning institute, dan ke depan kita juga akan mengenal konsep learning wallet yang penggunaannya fleksibel untuk kebutuhan pembelajaran ASN. Kita selama ini kita diklat-diklat kadang nggak sesuai dengan kebutuhan ASN, hanya sesuai dengan kebutuhan untuk naik pangkat dan lain. Akhirnya diklatnya banyak tapi kompetensinya nggak tambah Pak Ketua. Padahal kompetensi biaya pembelajarannya sudah mahal. Berikutnya adalah pemberhentian ASN. ASN yang dihukum penjara paling singkat 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diberhentikan tidak atas permintaan sendiri tanpa memandang jenis pidananya, berencana atau tidak. Selain itu pada bagian ini akan dilakukan penguatan untuk memberhentikan pegawai ASN yang tidak mencapai target kinerja sebagai kategori pemberhentian tidak atas permintaan sendiri. Banyak sekali ASN kadang tidak berkinerja, bahkan sangat rendah, bahkan tidak berkinerja sama sekali tapi tidak bisa diberhentikan. Yang berikutnya adalah organisasi profesi ASN. Organisasi profesi dalam RPP ini ditransformasi agar berorientasi pada peningkatan motivasi, engagement, kolaborasi, produktivitas, inovasi, dan kreativitas, serta knowledge dan skill sharing antara pegawai ASN. Dalam hari ini adalah Korpri. Sehingga dengan begitu Korpri ke depan akan bermanfaat organisasi ini untuk pengembangan dan juga untuk membantu ASN. Yang berikutnya adalah digitalisasi manajemen ASN. Untuk mendukung perbaikan pelayanan kepegawaian, RPP ini juga akan mengatur platform tunggal. Jadi sekarang Pak Ketua platformnya banyak sekali, bahkan daerah punya masing-masing, kabupaten kota, bahkan ada daerah-daerah di BKN daerah juga pengembangan ke depan ini akan disatukan. Yang berikutnya adalah penyelesaian sengketa, memperkuat tata kelola dan upaya penyelesaian sengketa administratif agar dapat diperoleh penyelesaian lebih objektif dan lebih adil. Yang berikutnya adalah yang terakhir ke-16, penataan tenaga non-ASN. Penataan tenaga non-ASN akan dilakukan secara bertahap berdasarkan data hasil validasi dan hasil seleksi. Pagi ini Pak Ketua, dengan BPKP, BKN sedang koordinasi. Karena kemarin untuk validasi, BPKP merasa tidak punya anggaran untuk melakukan validasi data. Oleh karena itu harapan kami nanti validasi dengan BPK ini bisa berjalan. Nah, skenario penataan XTHK2 dan tenaga non-ASN tadi kami juga sudah sampaikan, yang kami sampaikan di awal, di mana di sini ada tenaga teknis 609.000, yang administratif ada 735.000, penyuluh ada 74.000, kesehatan ada 204.000 dan pendidik ada 731.000. Terhadap pendidik ini Pak Ketua, kita temukan di desa-desa banyak yang belum dijangkau oleh P3 karena ada undang-undang mereka minimal S1. Tetapi untuk Papua kita beri afirmasi dan kami telah kirimkan surat SMA boleh untuk Papua, untuk P3K, untuk Papua. Karena memang berbagai program-program strategis yang mesti berjalan di Papua. Tapi selain di Papua, kami belum memberikan afirmasi, masih sesuai dengan undang-undang.